hadir untuk menyelamatkan keluarga dari Matius 1 ayat 1 sampai 24. Saya akan baca dulu. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah. Jadi orang tua kita, mertua, kakak, adik, suami, istri, anak, cucu, itu yang Tuhan mau kita diselamatkan. Natal itu artinya hari kelahiran Yesus. Sebenarnya Natal sendiri, sebenarnya itu dari bahasa Yunani. Natal ini bahasa Latin. Bapak Ibu, Natal itu bahasa Latin. Bahasa Latin itu bahasa Romawi kuno. Bahasa Romawi kuno itu kalau sekarang itu bahasa Itali, Bapak Ibu. Karena Italia itu ibu kotanya Roma. Zaman dulu namanya Kekaisaran Romawi. Itu Natal itu bahasa Latin, tapi diambil dari bahasa Yunani natus, artinya hari kelahiran. Nah, kita semua kan pernah lahir, tapi tidak satu pun di antara kita yang dirayakan pada Natal. Satu-satunya yang dirayakan Natal itu hanya Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu Allah yang datang ke dunia, tinggal bersama dengan kita. Nah, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, saudara, Matius 1 ayat 21 sampai 24, di situ ada 5 hal yang perlu kita pahami tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama, ayat 21 disebutkan begini. Ia, maksudnya Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan umatnya. Tentu umatnya itu punya keluarga. Jadi intinya berita keselamatan ini pusatnya pada Yesus. Kita merayakan Natal itu merayakan kelahiran Yesus. Jadi Bapak Ibu, orang yang ikut Yesus itu disebut Kristen. Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Makanya kalau kita jadi orang Kristen itu memang perlunya banyak sekali. Tapi intinya hanya 2 aja. Yang pertama, orang Kristen itu adalah orang yang ikut Yesus. Yang kedua, orang yang ikut Yesus itu yang taat pada firman-Nya. Jadi kalau bicara keluarga, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya orang Kristen jangan berpikir sana. Karena itu berarti Kristen ikut Yesus, ikut firman. Kalau orang berpikir sana kan untuk imamnya sendiri. Ya. Nih, jadi ingat Bapak Ibu, Tuhan mau keluarga kita diselamatkan, makanya ikut Yesus, ikut firman. Udah jangan yang terlalu repot-repot. Nomor 1 ikut Yesus, ikut firman. Karena juru selamatnya itu Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, Kristen artinya apa? Ikut Yesus. Jadi bukan hanya percaya, karena kalau percaya iblis itu percaya tapi gemetar. Bukan hanya mengenal, kalau mengenal itu anak-anak sekarang mengenal siapa Yesus, tapi dia terjerat iblis. Jadi Kristen itu percaya, mengenal, dan ikut Yesus. Jadi orang Kristen harus berani menaruh keinginannya di bawah keinginan Tuhan. Ikut Yesus. Saya ingin tanya Bapak Ibu, orang korupsi itu ikut Yesus atau ikut maunya sendiri? Saya sendiri Bapak Ibu. Dalam ayat 21 masih dikatakan begini kan?
ayat 21 masih disebutkan begini. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Dosa itu Bapak Ibu kalau menurut firman Tuhan itu bukan hanya maling, bukan hanya begal, korupsi, berzina, berantem, bukan hanya itu. Kalau dalam bahasa Yunani itu disebut hamartia. Hamartia itu artinya salah arah. Itu seperti orang memanah melenceng. Jadi kalau Tuhan menetapkan saya jadi pendeta terus saya jadi pengusaha, itu melenceng. Makanya ada orang yang dipanggil jadi pengusaha, ada yang dipanggil jadi pendeta, ada yang dipanggil Tuhan jadi pengusaha juga jadi pendeta. Kita tidak boleh menghakimi, karena masing-masing orang itu dapat panggilan dari Tuhan. Jadi yang punya usaha tidak boleh menghakimi pendeta yang full time, yang full time tidak boleh menyalahkan pendeta yang punya usaha. Kalau itu panggilan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan itu lurus ya. Karena Tuhan itu punya banyak cara. Tapi kita jangan memperkosa firman. Memperkosa firman itu misalnya begini, itu pendeta yang punya usaha itu dengan ini kan. Ya Paulus dia juga jadi tandmaker itu pembuat tenda. Bapak Ibu, Paulus buat tenda, kalau sekarang itu developer, buat rumah dijual-jual. Tapi Paulus bukan cari uang untuk kekayaan, untuk melayani itu, karena dia tidak berkeluarga, itu nggak bisa jadi dasar ya. Nggak bisa jadi dasar ya. Kerja aja, usaha aja, melayani aja, nggak usah memperkosa firman. Jadi ingat Bapak Ibu, Tuhan datang untuk menyelamatkan. Tuhan mau kita semua diselamatkan. Diselamatkan dari kehidupan yang menyimpang. Saya yakin Bapak Ibu kalau hidup kita benar, hidup kita kudus, berkat Tuhan itu juga kudus, pasti ngalir. Kalau kita nggak kudus, berkat Tuhan kudus, berkatnya ngalir, jalannya tersumbat ya. Harus bersih, terpuji ya. Saya juga jadi rektor sudah. Saya nggak mau pegang uang, saya yang mau keluar uang. Soalnya apa? Kalau orang mau fitnah saya nggak bisa. Saya nggak pernah pegang uang, tanya dia tidak ada aja. Yang ketiga ayat 22-23. Bapak Ibu perhatikan, menarik sekali. Sesungguhnya di situ dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, ayat ini diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Nah, Yesaya itu bernubuat, yaitu 740 tahun sebelum Masehi. Dalam Yesaya 7 ayat 14 itu disebutkan seperti ini. Dan itu digunakan dalam pribadi Yesus. Artinya, ketika Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan yang kita ikuti, kita sebagai Kristen yang ikut Yesus itu Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Makanya pegang firman-Nya. Salah satu ayat yang terkenal, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kita nggak dilarang kaya, nggak dilarang cari fasilitas, harta benda itu nggak dilarang. Tapi Tuhan mau kita cari Tuhan dulu supaya fasilitas, uang dan semuanya itu tidak menjerat kita. Saya akan kasih contoh Bapak Ibu. Kalau kita yang nggak banyak duit, saya sendiri pernah berpikir gini ya. Saya pernah berpikir gini, kenapa ya saya yang murah hati, kepingin nolong orang,
tapi ingin memberi kok duitnya nggak banyak gitu. Saya berpikir gitu ya. Saya ingin bantu orang, nyekolahin orang, bangun gereja, tolong orang yang susah-susah. Sampai pernah di Karangkujung ya, pasar sana. Itu ada ibu waktu berapa tahun yang lalu, bapak gendong anaknya kecil, terus dia beli bawang merah, gampang 1.000, nggak boleh sama tukang sayurnya, nggak boleh. Bilang bu nggak boleh, gampang lagi mahal. Terus saya pas punya duit ya, saya bilang bu saya belikan 2 kilo. Saya berikan 2 kilo, ibu itu mungkin kaget atau gimana, habis terima bawang itu sudah dia langsung kabur, terima kasih ya. Tapi yang saya mau ceritakan, saya itu nggak tega, orang beli berapa hanya 1.000 ditolak, maka saya berikan 2 kilo seperti itu. Nah, saya cerita ini begini Bapak Ibu, kan ini janji Allah digenapi ya, janji Allah digenapi. Tetapi banyak orang yang cari tambahannya dulu, nggak cari Tuhan. Saya mau cerita yang ngeri Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar, tapi nanti yang tahu YouTube lihat. Bapak Ibu pernah dengar Porta-Porti? Itu cerita sangat ngeri di dunia. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube ya. Namanya Porta-Porti. Salah satu negara yang paling maju di dunia itu Dubai. Dia punya pesawat yang sangat terkenal, Emirates. Saya dengan ibu pernah ke sana. Itu Ferrari, kayak polisi itu naiknya Ferrari Bapak. Di sana orang nggak kena pajak. Saya masuk ke mall yang gedungnya paling tinggi di dunia itu Bapak. Terus karena jalan-jalan mallnya gede capek, saya bilang sama ibu, ayo kita cari tempat duduk. Ternyata tempat duduk penuh. Udah kita ke Starbucks aja, Starbucks itu minum kopi. Minum kopi tentu saya tanya sama penjaga, can I pay with US dollar? Apakah saya bisa bayar dengan dolar Amerika? Orangnya bilang gini, Bapak dari Indonesia ya? Iya. Oh, kalau sakit begini Pak. Ini di Dubai Bapak itu. Terus akhirnya dia borsor. Terus saya tanya, sudah berapa lama Mbak kerja di sini? 6 tahun. Di sini susah nggak? Ya bisa susah, bisa nggak. Di sini itu beras, sayuran, harganya persis di Jakarta. Tapi kalau kita makan di restoran, mahalnya bukan main. Yang bikin mahal apa? Tenaga manusia. Jadi kami orang Indonesia biasanya bikin nasi sendiri, rice cooker, ceplok telur, atau bikin supermie atau apa, sehingga murah. Terus gimana? Bisa tanya tentang gaji. Oh boleh? Mbak, gajinya berapa? $600. 6.000 ya? $6.000. $6.000 itu sekitar 90 juta. Gaji tukang nunggu jual kopi. Tapi saya bayar kopi segini, Bapak Ibu, segelas gini, itu harganya $19. $19 itu ya hampir sekitar 300.000 1 gelas ini. Nah, saya cerita begini betapa majunya negara itu Bapak Ibu. Orang tidak kena pajak, disiplin, jalannya gede-gede, bangunannya bagus-bagus. Saya pergi ke Eropa, ke Amerika, ke salah satu negara yang paling maju itu Dubai. Tapi saya mau ceritakan Bapak Ibu, negara itu maju banyak miliarder. Orang-orang kaya itu banyak Bapak Ibu. Rata-rata orang sana itu jumlahnya hanya 10% dari seluruh penduduk negeri.
Jadi satu negara itu penduduk aslinya hanya 10%. Yang lain imigran semua, orang dari luar. Ada dari India, dari Pakistan, dari Indonesia, dari mana-mana itu. Negara itu kaya banget, luar biasa. Nah, yang 10% itu Bapak Ibu, tentu laki-lakinya sekitar 3% atau 4%, nggak ada separuhnya. Sehingga rata-rata laki-laki itu istrinya 4, memang boleh, di sana boleh. Yang saya mau ceritakan, kenapa janji Tuhan itu digenapi, supaya Bapak itu tidak cari tambahannya dulu, tapi cari Tuhan dulu. Apa yang saya mau ceritakan, porta-porti itu tadi. Porta-porti itu artinya begini, pria juga yang kaya raya, yang istrinya 4 itu, yang miliarder itu, dia punya fantasi seks yang menjijikan sekali. Dia bayar orang Indonesia, bayar orang dari India, bayar orang dari China. Kalau dia mau hubungan seks itu wanita ini suruh berakin mulut dia. Jadi orang kaya ini buka mulutnya suruh berakin. Maksud saya, uang tidak pernah memberi kepuasan. Ngeri sekali. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube itu ya, porta-porti, ngeri sekali. Ngeri sekali. Dan wanita yang berakin mulutnya laki-laki ini bisa digaji bisa 1 miliar. Tapi nanti hubungan seks sama dia. Itu fantasi seks yang aneh. Jadi kekayaan itu tidak bisa memberi kepuasan. Ngeri banget. Makanya cari Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita punya uang tidak bisa bangun jembatan ke surga. Saya nggak katakan kita nggak perlu uang. Kita perlu uang, tapi kita perlu Tuhan. Pegang janji Tuhan. Anak-anak muda yang belum nikah juga jangan takut, dengan terang nggak mungkin bersatu, ya. Lebih baik jangan nikah daripada salah nikah. Tunggu waktu Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Orang tua juga jangan khawatir. Doakan anak-anak. Doa orang benar itu didengar Tuhan. Punya kuasa. Oke, sekarang yang keempat, ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan yang datang ke dunia ini, yang mau menyelamatkan keluarga kita itu, dia mau menyertai kita. Makanya dia disebut Immanuel. Jadi kalau Tuhan beserta kita, logikanya ya kita lihat Tuhan dong. Ya kan? Lihat Tuhan bukan dengan mata jasmani, dengan mata rohani, dengan mata iman. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada yang ditinggalkan orang tua karena meninggal, ditinggalkan anak karena kerja, ditinggalkan suami atau istri karena selingkuh, karena apa? Yesus Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kita harus lihat Tuhan dalam hidup kita dengan iman. Aku tidak sendiri, aku disertai Tuhan. Saya rindu di Natal ini Bapak Ibu, Yesus jauh-jauh datang, masa saya nggak lihat dia gitu ya. Tuhan menyertai saya, kok saya lihatnya masalah gitu. Kita harus lihat Tuhan. Bukan nggak ada masalah, ada masalah, tapi juga ada Tuhan. Nah, kalau kita bisa lihat Tuhan dengan iman dan lagi, masalah kita itu kecil-kecil, karena Tuhan kita itu besar, luar biasa. Laut yang bergelora pun bisa jadi tanah kering. Maut pun bisa dikalahkan, apa yang dia tidak bisa. Makanya Bapak Ibu selalu berdoa dengan sederhana. Oh Tuhan, terima kasih atas Tuhan. Apa-apa minta sama Tuhan. Oke, yang terakhir ayat 24.
Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu, ini artinya ketaatan. Kan waktu sebelum tidur, Yusuf kan berpikir, wah kok Maria hamil, padahal saya belum apa-apain, apa sebaiknya saya cerai ya gitu. Tapi kemudian dia tidur, malaikat Tuhan datang, ambil dia jadi istrimu. Bangun tidur diambil. Jadi ketaatan. Bapak Ibu, ini contoh ketaatan. Jadi Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, yang Tuhan mau kita taat. Makanya ikut Yesus disertai dengan ketaatan. Salah satu problem dalam kehidupan orang Kristen itu ketidaktaatan. Bapak Ibu kan tahu kan suami harus mengasihi istri kan? Firman Tuhan kan bilang itu kan? Tapi ada nggak yang suami itu orang bilang kayak perempuan cerewet? Padahal nggak semua perempuan cerewet. Ada suami yang cerewet, istrinya serba salah. Padahal kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Taat. Nah, kalau Tuhan bicara tentang istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Jadi jangan sampai istri nangkut suami, suruh tunduk jadi nangkut. Istri yang membuat suaminya tunduk, dia mengikuti Tuhan. Makanya wanita yang tidak berani tunduk sama laki-laki jangan nikah. Nah, tapi Tuhan itu melindungi wanita. Makanya suaminya harus yang cinta Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan, istrinya ini pemberian Tuhan, dia nggak berani macam-macam. Karena istrinya ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita itu firman itu indah sekali, indah sekali, luar biasa. Saya tidak tahu warga kita sekarang apakah sudah benar-benar ikut Yesus atau belum. Mari di acara Natal ini kita doakan dengan bilang Tuhan itu bilang kalau seorang percaya seluruh keluarga akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, kita ingat keluarga kita yang belum kenal Yesus, kita doakan. Karena inti daripada Natal yang menyelamatkan itu Yesus. Oke, kita berdoa ya.